Sebuah tempat karaoke digerebek polisi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Penggerebekan ini dilakukan lantaran adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan aktivitas prostitusi terselubung. Dari lokasi ini petugas mengamankan 22 orang yang berperan sebagai wanita pemandu lagu, muncikari, serta kasir. Puluhan orang yang diamankan tersebut kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Sementara 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pengungkapan penyeludupan sabu modus ban mobil ini berawal dari penangkapan 2 pengedar di Jalan Cinangkaraya, Bojongsari, Depok. Barang bukti 3 kg sabu disita polisi. Usai pengembangan, petugas kembali menemukan barang bukti 13 kg sabu di rumah pelaku di perumahan Kirana, Bojongsari. Untuk mengamankan barang haram tersebut, sabu disimpan di dalam mobil. 13 kg. Jadi total keseluruhan barang bukti yang kami amankan seberat 16 kg sabu. Dan modus ini sangat menarik. Barang tersebut disimpan dalam ban mobil dan mobil itu kondisinya di towing. Dari hasil pemeriksaan, narkotika ini berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera Utara. Modusnya para pelaku menggunakan ban mobil sebagai wadah. Kemudian mobil akan dinaikkan ke atas truk derek sebagai kedok dalam proses pengirimannya. Ini kedua pelaku berserta barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tergiur uang cepat dalam waktu singkat, puluhan biduan di Surabaya, Jawa Timur tertipu arisan bodong dengan total kerugiannya mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara itu tidak terima hubungan asmaranya kandas seorang pria yang mengaku polisi ribut dengan warga di Makassar. Bukan untuk mengisi konser dangdut, puluhan biduan ini mendatangi rumah wakil wali kota Surabaya untuk melaporkan kasus dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah. 84 biduan korban arisan bodong mengaku tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Seperti kasus-kasus sebelumnya, awalnya sistem berjalan mulus. Salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 40 juta rupiah. Nah, tapi kalau aku pribadi, uangku 40 juta itu masuk, itu aku nitipnya itu pertama kali itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu dapat keuntungannya 1 juta 150 sampai 1 juta 200. Nah, itu nitipnya nggak langsung 40 juta. Jadi semisal hari ini dia buka get 1 juta ada 3 slot, sama 3 juta ada 3 slot gitu kan. Jadi tak ambil semua. Jika terduga pelaku tidak mengembalikan uang arisan hingga 17 Mei mendatang, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi berpangkat Bribtu R, seorang Babin Kamtibmas ini, terlibat keributan dengan warga setempat di Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, mahasiswi salah satu perguruan tinggi berinisial D, 23 tahun. Bribtu R tidak terima saat ditinggal putus oleh sang pujaan hati pasca keduanya terlibat pertengkaran. Hanya saja di lokasi terlibat keributan dengan warga karena Bribtu R diduga berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya hingga mengaku sebagai anggota Resmob Sulawesi Barat. Bribtu R pun diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak warga dan Bribtu R pun sepakat berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Bore melaporkan. Pemirsa, 2 arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Kiblatain di Madinah, Arab Saudi. Disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah.
Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Di tempat inilah ayat pemerintah pemindahan kiblat turun ketika Nabi Muhammad SAW tengah memimpin salat berjamaah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid ini menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, para penjual hewan kurban tidak pernah kekurangan ide untuk memuluskan penjualannya. Salah satunya adalah dengan menyediakan sales promotion girl berpakaian pramugari. Tempat penjualan hewan sapi kurban di kawasan Depok, Jawa Barat ini ramai didatangi para calon pembeli. Satu persatu para calon pembeli hewan kurban pun dilayani oleh perempuan cantik berpakaian ala pramugari maskapai penerbangan. Ya, Sales Promotion Girl atau SPG ini jadi salah satu upaya untuk menarik perhatian pembeli hewan kurban. Selain berjualan, para SPG ini juga turut merawat sapi kurban. Memberdayakan SPG di mall hewan kurban ini cukup membantu, khususnya dalam menjelaskan hewan kurban kepada para calon pembeli. Kita harus beradaptasi 1-3 hari dengan aroma yang khasnya. Namun setelah itu banyak pembelajarannya sih, serunya banyak banget. Ngurus-ngurus sapi, lihat-lihat sapi, bermain dengan sapi. Kalau di waktu yang senggang, ngasih makan sapi, minum. Para SPG di mall hewan kurban ini masih berstatus mahasiswi. Sebelumnya mereka juga telah diberikan edukasi, pelatihan, dan pengetahuan mengenai berbagai macam sapi yang ada di mall hewan kurban. Di Depok, Jawa Barat, Ricky Anwardi dan Andri Setiawan melaporkan. Kebakaran hebat berkobar di area parkir PT Arami Jaya di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Asap hitam pekat membumbung tinggi sehingga menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merembet lebih luas. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Akibat kebakaran ini, 2 orang luka bakar dan sesak nafas karena asap pekat kini dirawat di Rumah Sakit Umum Cokronegoro, Purworejo. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara jumlah kendaraan yang terbakar masih dalam pendataan, namun diperkirakan mencapai ratusan unit dan mayoritas merupakan motor milik karyawan shift pagi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, ratusan warga saling dorong dan berebut hasil bumi di Grobogan. Bahkan seorang emak terjatuh demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Warga saling dorong dan berdesakan saat berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan.
Seorang emak berusia lanjut terjatuh dan mendekap seluruh hasil bumi yang sudah ia peroleh. Ia seakan tak peduli meski sempat terinjak warga lainnya. Sementara itu ratusan warga lainnya berupaya mendapatkan hasil bumi dari puncak gunungan. Dalam tradisi sedekah bumi di desa Ngaringin ini, sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga berharap agar sayur mayur yang ia peroleh bisa membawa berkah untuk kesuburan tanaman dan kesehatan keluarga. Sebagian sayur tersebut akan diberikan ke ternak dan sebagian lagi dimasak untuk keluarga. Ikut alhamdulillah. Dapat apa? Dapat terong, Pak. Terong apa? Terong, kangkung, nasi sama jajan. Sudah berapa kali ikut seperti ini? Bolak-balik, Pak. Dari tahun ke tahun sih. Ya, buat makanan kelinci, buat makanan ternak, biar apa? biar sehat, biar gemuk, Pak. Tradisi ini selalu dilaksanakan setiap tahun sekali. Selain mencari berkah, pelaksanaan tradisi sedekah bumi ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya leluhur yang kian punah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Seekor kerbau berbobot 300 kg terjatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter di Bandar Lampung. Proses evakuasi dramatis dan memakan waktu hingga 5 jam. Seekor kerbau berbobot 300 kg terjatuh ke dalam sumur tidak aktif sedalam 8 meter di kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat pemilik sedang memberi makan ternaknya di area kebun. Kerbau yang sebelumnya dikadangkan dan diikat di sekitar pohon terlepas hingga tergelincir ke arah sumur. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kondisi sumur yang sempit dan lokasi kebun dengan tanah miring. Setelah berjibaku lebih dari 5 jam, upaya penyelamatan petugas damkar akhirnya membuahkan hasil. Ya betul, jadi kesulitan kita memang medan di lokasi tersebut, area perkebunan. Kemudian juga memang untuk tanahnya sedikit miring sehingga itu menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, kerbau kemudian dikembalikan kepada pemilik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andre Safandi, A-News melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.